hutang di rentenir 20 juta dan tiap hari harus bayar 200.000, capek banget rasanya. Bayangin kalau ini terjadi pada saudara Anda, apa yang akan Anda lakukan? Kita wajib tenang dalam menghadapi segala sesuatu dan apapun masalah yang sedang kita jalani. Jadi untuk mengatasi kondisi seperti ini, kita harus tahu dulu nih kepentingan dari masing-masing pihak. Kepentingan kita adalah melunasi utang tersebut, dan kepentingan para rentenir adalah mereka dapat uang terus berupa bunga, berupa denda, yang artinya itu adalah keuntungan mereka. Sedangkan pokok hutang senilai 20 juta itu adalah modal kerja mereka. Nah, artinya apa? Kita harus melepas dulu kepentingan-kepentingan mereka. Yang artinya apa? Kita jangan bayar-bayar dulu. Kalau kita ingin lunas, kita yang artinya menjadi bos di situ. Karena kita yang bayar dia terus. Artinya kita yang jadi bos. Kali ini kita belajar jadi bos yang pelit. Bos yang pelit gimana? Kita jangan bayar dulu nih apa yang dianggap menjadi hak mereka. Karena apa dasarnya? Dasarnya mereka udah dapat keuntungan tuh di situ. Dan kita kalkulasi dulu, berdasarkan yang pernah saya bayar, ini data dari saya. Misalkan sehari 200.000, sebulan berarti kita udah bayar 6 juta rupiah. Nah, udah berjalan berapa lama tuh? Kalau udah berjalan lebih dari 3 bulan, ya artinya itu udah lebih dari 18 juta. Mungkin udah hampir 20 juta yang kita bayarkan. Yang artinya apa? Utang kita sebenarnya udah lunas. Karena di agama kita, yang namanya utang itu ya nggak ada bunganya, nggak ada dendanya. Kalau kita mau berdasarkan apa yang menjadi hukum manusia, ya buat apa ada agama? Buat apa adanya Tuhan? Jadi yang kita jalani adalah ketentuan Tuhan kita aja. Mohon maaf sampaikan kayak gini, saya baru tahu ilmunya nih. Ternyata saya salah selama ini dengan membayar bunga dan juga dendanya. Kan udah ada surat, udah ada kontraknya. Jangan mau seenaknya aja. Kalau disampaikan kayak gitu, sampaikan lagi bahwa saya ingin menjadi manusia yang lebih taat lagi ke depan. Mohon maaf, sekarang saya nggak bisa bayar cicilan kalau nggak dihapus bunga dan juga dendanya. Artinya apa? Saya udah membayar keuntungan Anda selama ini. Dan sekarang saya negosiasi senilai sekian. Saya harap ini bisa menjadikan etikat baik saya dan ingin melunasi utang tersebut. Wah, nggak akan bisa kayak gitu. Kalau menurut Anda nggak bisa, itu kan sistemnya Anda. Ya monggo, saya pengen sistem yang saya punya, dan ini dasarnya adalah dari Al-Quran. Oke, sampaikan seperti itu. Jadi kalau udah seperti itu, tugas mereka adalah menakut-nakuti kita aja. Bikin diri kita jadi malu. Ya artinya apa? Kita harus pasang mental baru. Jangan sampai diri kita dikendalikan oleh mereka, namun mereka yang kita kendalikan. Yang mereka bisa lakukan hanyalah mempermalukan kita, meneror kita, membuat kita nggak tenang, dan kalau mental kita udah bagus, mental kita udah maju, udah berani, maka kita yang bisa mengendalikan kondisi tersebut. Oke? Pakai mental yang baru, pastikan kita membayar pokok hutangnya aja. Kalau punya uang, lebih baik ditabungin dulu. Misalkan ternyata kita udah bayar 18 juta, anggaplah kita negosiasi di 5 juta rupiah. Saya akan melunasi di angka 5 juta rupiah, dengan saya bayar 5 juta, berarti Anda udah dapat 18 juta plus 5 juta, 23 juta. Anggaplah 3 juta itu tanda terima kasih saya, 20 juta saya melunasi utang saya yang dulu. Sampaikan seperti itu. Kalau mereka masih belum mau menerima uang kita, jangan dibayar dulu, uangnya disimpan aja, atau dialokasikan buat lubang yang lain, barangkali punya utang yang lain, yang mau menerima dengan sistem yang kita mau. Itu cara negosiasi yang paling gampang, dan siapkan mental pastinya. Karena hutang tanpa jaminan akan membuat diri kita makin diteror dan makin kencang terornya. Dan strategi mereka, kalau kita udah nggak bisa diteror, mereka akan mempermalukan kita. Dan nggak usah pakai gengsi lagi, jangan kasih makan gengsi, karena kalau kita dipermalukan, ingat, kita nggak mau ngumplang utang, kita ingin melunasi, dan kita udah bayar lebih dari utang yang kita pernah terima. Dan kalau kita tahu hal itu benar, nggak usah malu. Dan nanti kalau kita udah makin naik lagi status perekonomiannya, orang-orang yang mungkin dulu pernah nganggap kita jadi orang susah, orang yang nggak bayar utang, mereka akan lupa. Bentur pas saya jalani pada saat saya lagi bangkrut dan minus, dan 3 tahun kemudian udah bisa naik lagi, bahkan lebih dari usaha saya yang dulu. Semoga informasi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.